Oke kawan-kawan, hari ini kita sibuk banget ya, mulai pagi sampai ya malam ini baru baru bisa nyantai. Ya ini kebetulan hari bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, 10 November. Eh, apa? Ya saya ingin mengulas sedikit masalah Hari Pahlawan itu. Saya hampir tidak ingat kalau hari ini adalah Hari Pahlawan. Kalau tadi seumpama tidak diingatkan untuk memakai baju ala pahlawan gitu ya, mungkin saya tidak ingat. Mestinya saya lebih mengingatnya karena eh, 10 November itu kan diambil atau dimonumenkan dari peristiwa di Surabaya, pertempuran 10 November tahun 45 dulu, Surabaya 45. Ya mestinya saya lebih ingat akan Hari Pahlawan itu, tapi ya nggak tahu hari ini ngeblank ya, lupa. Dan saya nggak punya seragam pahlawan tadi kebetulan, jadi ya pakai seragam harian yang dipakai hari ini. Eh, Ya itu ya, apa, kalau menurut saya eh, mengenang pahlawan itu tentunya sudah bukan lagi bersifat fisik ya. Artinya fisik para pahlawan itu sudah tidak mungkin kita kenang lagi. Ya mungkin jasad mereka sudah menjadi jasad renik ya, menjadi fosil, barangkali sudah menjadi batu bara yang sudah kita ekspor ke luar negeri barangkali seperti itu. Ya tidak apa-apa ya, meninggal pun masih memberikan manfaat itu. Nah kalau menurut saya Hari Pahlawan itu atau pahlawan itu sebetulnya kan eh, dari konsep eh, beyond of call of duty ya, atau beyond of call duty, dan juga ada dimensi sacred sacrifice. Artinya apa itu, eh, seseorang disebut pahlawan itu ketika apa namanya, yaitu melaksanakan, melakukan sesuatu di luar tugas-tugasnya ya, dan kemudian dia mengorbankan diri untuk orang lain gitu ya. Jadi ada dua dimensi, yang pertama mengerjakan sesuatu di luar tugas-tugasnya, dan yang kedua dia mengorbankan diri untuk orang lain. Kira-kira seperti itu yang disebut pahlawan kalau menurut saya. Eh, Kemudian misalnya kayak apa ya, kayak misalkan gini, eh, ada tukang becak gitu ya. Tukang becak itu dia tugas utamanya ya mengantarkan penumpang dengan apa itu, bertujuan gitu ya. Itu tugas utamanya. Nah, tapi misalkan di tengah jalan ketika dia mengantar penumpang ada apa itu, anjing galak gitu ya, yang mengganggu penumpangnya. Nah, maka dia melakukan sesuatu yang lebih di luar tugasnya, yaitu mengantar. Ini dia turun untuk menyelamatkan penumpangnya gitu ya. Dan dia mengorbankan diri untuk itu gitu ya. Nah, itu yang disebut pahlawan kalau menurut saya. Nah, jadi apa ya? Eh, Kalau kita kembali pada definisi itu ya berarti apa itu, jiwa kepahlawanan itu ya tidak nampak dari jubah-jubah atau baju-baju gitu, atau simbol-simbol itu ya. Tapi jiwa kepahlawanan itu lebih ada di kesesuaian antara perilaku, sikap, perbuatan, kata-kata, pikiran, hati, dan sebagainya. Jadi ya kita mungkin lebih selektif dalam melihat konsep-konsep kepahlawanan agar tidak terjadi apa semacam fake consciousness atau kesadaran palsu dalam memaknai sesuatu. Kemudian eh, itu kalau menurut saya. Sehingga kalau makanya makanya para pahlawan 10 November dulu itu disebut pahlawan karena ya mestinya berperang itu kan tugasnya tentara, bukan tugasnya rakyat. Nah, tapi rakyat kemudian melakukan sesuatu yang lebih dari apa itu, kapasitasnya, dan dia mengorbankan diri demi sesuatu yang dicintai, yaitu bangsa dan negara ini. Jadi makanya masyarakat Surabaya waktu itu disebut sebagai apa itu, kota pahlawan gitu ya. Kota pahlawan karena itu pertempuran 10 November yang seperti itu. Nah, itulah maka itu disebut kota pahlawan, jiwa pahlawan, kepahlawanan, dan sebagainya itu. Maka kalau orang-orang seperti saya ini sebetulnya ya jangan disebut pahlawan ya, karena saya ini kan cuman melaksanakan tugas-tugas harian saya. Nggak ada sesuatu yang lebih yang bisa saya lakukan di luar tugas-tugas saya gitu ya. Dan saya juga tidak pernah mengorbankan diri untuk orang lain gitu ya, untuk masyarakat, untuk ya, apa itu, kantor dan lain sebagainya gitu. Jadi
ya kalau orang seperti saya ini ya jangan dipanggil pahlawan. Ya entah apalah namanya, pahlawan atau Pahlavi gitu ya. Ya pokoknya jangan dipanggil pahlawan. Dalam arti sesungguhnya gitu. Ya mungkin barangkali apalagi kalau saya itu dengan jiwa kerakusan yang luar biasa, kemudian justru mengorbankan orang lain untuk kepentingan saya, nah itu malah kontradiktif ya. Tidak, bahkan berbalik norma ya, norma yang terbalik, atau kalau istilah apa itu Pak Kui itu adalah corrupted mind gitu ya. Jadi norma yang terbalik gitu ya, mestinya kita nolong orang kita malah ngeblesno orang, nah itu adalah corrupted mind, jadi otak yang rusak gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya mungkin itu sedikit dari saya tentang ya pandangan saya tentang pahlawan, kepahlawanan dan Hari Pahlawan ini pada khususnya gitu ya. Ya itu mungkin pesan dari saya atau dari kami para pahlawan kesiangan gitu ya, yang baru mengucapkan Hari Pahlawan terlambat gitu ya. Ya katanya pepatah better to late than never gitu ya. Ya daripada tidak sama sekali ya mending terlambat gitu ya. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Saya lanjutkan makan ini ya.